Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ke channel aku Farbi Aljazairi atau Alja Jambi yang pada kali ini akan menyelesaikan tugas remedial sejarah kelas 11 semester 2 berkaitan tentang tema konferensi meja bundar teman-teman. Jadi dilihat dan didengarkan ya penjelasan dari saya. Oke, baik teman-teman, buat kalian yang belum tahu konferensi meja bundar, apa sih itu konferensi meja bundar? Jadi teman-teman, konferensi meja bundar yaitu adalah konferensi yang dilakukan antara pihak Indonesia dan Belanda yang dilatar belakangi oleh tekanan internasional nih teman-teman. Jadi ada tekanan internasional dari PBB karena Belanda ini terus-terusan menyerang Indonesia teman-teman. Karena setelah Perang Dunia Kedua, kekuatan kolonialisme di seluruh dunia termasuk Indonesia mulai melemah nih teman-teman. Jadi Belanda ini istilahnya itu ingin merebut kembali kekuasaannya di Indonesia teman-teman. Oleh karena itu Belanda menyerang Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949 yang merupakan perang bersenjata teman-teman. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, walaupun sudah berhasil merebut beberapa wilayah, namun ada juga nih teman-teman tekanan dari internasional atau tekanan dari PBB karena peperangan ini tuh kayak dianggap merugikan kedua belah pihak teman-teman, terutama Indonesia ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi konflik ini agar segera dibatalkan konflik ini, maka PBB menekan Belanda untuk melaksanakan hubungan diplomatis dengan Indonesia. Pertemuan diplomatis untuk mengurangi konflik ini ya teman-teman, yaitu konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Riedelsel, Den Haag, Belanda pada tahun 23 Agustus 1949 hingga 23 Agustus 1949 teman-teman, hingga 2 November pada tahun 1949 teman-teman. Maaf nih ya teman-teman, lupa sedikit teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ada pun tokoh-tokoh yang menjadi delegasi dalam konferensi meja bundar ini atau KMB ini teman-teman, itu ada 4 jenis teman-teman. Ada dari Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegasi, ada juga Muhammad Roem yaitu merupakan wakil pemimpin delegasi, dan anggotanya ada Alisa Suradinmojo, ada dan dan lain sebagainya teman-teman. Sedangkan dari Belanda yaitu mereka punya Johannes Hendrikus. Sedangkan dari BFO itu semacam unit kepentingan federal di Indonesia nih teman-teman, yaitu ada Sultan Hamid, teman-teman, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan juga yang terakhir itu ada UNCI ini teman-teman. Nah, apa itu UNCI? UNCI itu merupakan salah satu komisi atau agen komisi dari PBB ini teman-teman, yang dibentuk untuk membantu Indonesia dalam konferensi meja bundar ini teman-teman. Ya, UNCI ini merupakan singkatan dari United Nations for Indonesia yang diwakili oleh Tom Critchley teman-teman. Nah, jadi kronologinya yaitu teman-teman, konferensi ini dimulai ya dengan beberapa pertemuan dari Belanda dan Indonesia karena Belanda ini merupakan Politionele Actis pada tahun 1947 hingga 1948 sehingga mendapat kecaman dari banyak dunia internasional. Salah satunya itu yaitu PBB atau United Nations teman-teman. Nah, oleh karena itu, dari hasil konferensi meja bundar ini sendiri disepakati 4 hal nih teman-teman. Yang pertama yaitu kedaulatan. Jadi Belanda itu menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, teman-teman, dan kedaulatan ini tidak dapat diganggu gugat nih teman-teman. Nah, paling dapat penyerahan kedaulatan ini itu hingga tanggal 30 Desember pada tahun 1949. Yang kedua yaitu masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah pengesahan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda itu tuh eh, termasuk dalam satu hubungan nih teman-teman, yaitu hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda nih teman-teman. Yang ketiga yaitu kapal-kapal perang Belanda, kapal-kapal perang Hindia Belanda eh, di Indonesia itu tuh ditarik kembali nih teman-teman, kecuali convert atau kita sebut sebagai kapal-kapal perang kecil itu tuh diserahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat. Nih teman-teman, yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu untuk menindaklanjuti KMB atau konferensi meja bundar ini teman-teman, maka dibentuklah presiden nih teman-teman. Nah, presiden yang ditunjuk itu adalah siapa? Ya, benar. Insinyur Soekarno yang dilantik pada tanggal 17 Desember pada tahun 1949 teman-teman. Jadi itu merupakan resolusi dari pertemuan ini ya teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, konferensi meja bundar ini merupakan konferensi yang
menurut pemapar sendiri merupakan konferensi yang sangat bijak dari PBB, walaupun pada faktanya sendiri, nah di teman faktanya bahwa tadi di kedua itu kita dengar bahwa Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda itu kan teman-teman dikepalai oleh Ratu Belanda. Nah, pada faktanya teman-teman, kebijakan inilah yang akan menyebabkan Indonesia terjebak dalam krisis hutang nih teman-teman. Nah, begitu. Sekian penjelasan tentang konferensi minyak Bonda dari Farabi Ali dari kelas 11.5. Terima kasih kepada Pak C selaku guru sejarah yang sudah bimbing selama 2 tahun dari kelas 10 hingga kelas 11 dari semester 1 hingga semester 4 nih teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.